Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triyudono. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang gangguan neurologi atau gangguan cerebrovaskuler pada kasus stroke. Sebelum masuk ke perkuliahan, untuk tujuan pembelajaran di mata kuliah KMP 3, yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari stroke, jenis-jenis dari stroke, kemudian etiologi, manifestasi klinis tanda gejala stroke, kemudian mahasiswa dapat mengetahui patofisiologi stroke, penata laksanaan stroke, kemudian komplikasi yang terjadi, serta yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang asuhan keperawatan pada kasus stroke. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Masih ingat dengan kasus stroke? Oke, untuk stroke itu sendiri merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Aliran darah yang terhenti membuat suplai oksigen dan zat makanan ke otak juga akan berhenti, sehingga sebagian otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk klasifikasi stroke, secara umum ada dua macam. Yang pertama adalah stroke dengan iskemik atau non-hemoragik. Yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Oke, kita akan membahas yang pertama atau stroke iskemik atau non-hemoragik. Non-hemoragik berarti bukan perdarahan. Stroke iskemik terjadi karena aliran darah yang menuju ke otak itu berhenti dikarenakan adanya arteriosklerosis atau penebalan pada pembuluh darah, atau juga bisa disebabkan karena bekuan darah yang menyumbat pada pembuluh darah sehingga aliran darah yang menuju ke otak itu akan berhenti. Baik, untuk klasifikasi stroke non-hemoragik itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah transient ischemic attack atau TIA yang biasa dikenal dengan TIA, di mana stroke yang berlangsung hanya beberapa menit dan dapat terjadi beberapa kali dalam sehari. Jadi sehari bisa lebih dari satu kali, 2 atau 3, tapi kejadiannya itu singkat-singkat. Yang kedua adanya gangguan neurologik iskemik atau reversible, di mana kondisi ini berlangsung lebih lama dengan kesembuhan yang cepat dengan gangguan minimal tetapi tetap ataupun menetap. Yang ketiga stroke in evolution, dengan bertambahnya gangguan neurologik yang terjadi berangsur-angsur dan bisa bertambah buruk. Kemudian yang keempat stroke lengkap, di mana gangguan neurologik menetap, adanya infak, selalu bersifat mendadak yang biasanya terjadi pada penderita hipertensi. Yang selanjutnya adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik ini adanya perdarahan, diakibatkan karena pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah akan masuk ke dalam suatu area pada otak dan akan menekan pada jaringan-jaringan otak dan akan merusak pada sistem pada otaknya. Untuk faktor resiko stroke ada dua macam. Yang pertama, faktor resiko yang dapat dimodifikasi itu meliputi ada usia, jenis kelamin, herediter, ras, dan etnik. Biasanya usia itu cenderung pada usia-usia yang sudah lansia, karena semakin usia yang sudah tua akan terjadi penebalan pada dinding-dinding pembuluh darah sehingga akan mengganggu aliran darah yang masuk ke dalam area-area otak. Yang kedua, faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi riwayat stroke, pasien yang punya riwayat stroke, pasien yang mempunyai riwayat hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, TIA, hiperkolesterol, obesitas, merokok, alkoholik, dan peningkatan hematokrit pada darah. Untuk penyebab pastinya, yang pertama adanya trombus pada daerah cerebral.
Trombus ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemik jaringan otak yang dapat menimbulkan udium di area sekitar. Yang kedua, adanya emboli. Emboli cerebri merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara yang dapat menyebabkan edema dan nekrosis diikuti dengan trombosis. Yang ketiga, adanya iskemik. Iskemik ini merupakan terjadinya penurunan aliran darah yang menuju ke otak. Biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit. Yang pertama bisa karena pasien-pasien dengan gagal jantung, sehingga jantung kegagalan memompa darah menuju ke otak, sehingga otak akan mengalami kekurangan suplai darah. Ada juga pasien-pasien yang mengalami perdarahan masif, perdarahan yang banyak keluar karena cedera, ya, karena kecelakaan, sehingga darah itu banyak keluar dan otak kurang suplai darah itu. Kemudian tanda gejala atau manifestasi klinis secara umum, yang pertama pasien mengalami pusing atau nyeri kepala hebat. Kemudian wajah tampak asimetris, ya, jadi wajah sebagian itu masih normal, sebagian yang kanan normal, sebagian yang kiri akan terlihat turun, jadi terlihat asimetris. Kemudian terjadi penurunan kesadaran, kemudian pasien juga bisa mengalami kejang, kemudian pasien mengalami gangguan penglihatan, mengalami gangguan bicara, afasia, ataupun disatria, atau mungkin biasanya pasien mengeluh atau bicaranya pelo, kemudian pasien mengalami lumpuh atau paralisis, ya. Kemudian pasien mengalami gangguan pada rasa di area kulit atau kesemutan, ya, atau disebut juga parestesis. Manifestasi klinis berdasarkan jenis struknya, ya. Ada serangan iskemik sepintas atau TIA, biasanya berlangsung hanya beberapa menit saja dan sembuhnya sempurna, ya, tanpa adanya gangguan-gangguan neurologi. Ya. Dapat terjadi berulang-ulang, kadang-kadang beberapa kali dalam sehari, tidak terdapat gangguan neurologi yang menetap. Yang kedua adalah iskemik pada hemisfer cerebri, ya, atau iskemia related to cerebral hemisphere. Kelemahan wajah pada bagian bawah ditandai dengan kelemahan wajah pada bagian bawah, jari-jari tangan, lengan atau tungkai kontralateral dan sepintas, nyeri pegal atau tertusuk pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kontralateral terdapat iskemik. Kemudian ada iskemik retina, sepintas menyebabkan kebutaan monokuler. Kemudian gangguan lapang penglihatan, sering terdapat tetapi juga mungkin tidak disadari oleh penderita. Kemudian adanya iskemik pada batang otak atau iskemik related to brainstem. Ya. Biasanya gangguannya adalah vertigo, tinnitus, diplopia, disatria, disfonia, iskemik artery vertebralis atau kemudian gangguan neurologik iskemik reversible atau reversible iskemik neurologic deficit biasanya ditandai dengan gangguan yang berlangsungnya lebih lama dengan kesembuhan yang cepat dan gangguan yang minimal tapi jelas dan menetap. Kemudian stroke in evolution, gangguan neurologik bertambah yang terjadi secara berangsur-angsur dibandingkan dengan pada waktu permulaan. Gangguan yang ada bertambah buruk atau terbentuknya kelainan-kelainan yang baru. Patofisiologi dari stroke yang non-hemoragik. Stroke non-hemoragik disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah di luar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis atau ateroma di lokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri. Kemudian trombosis selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin. Perlekatan trombosis secara perlahan akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk trombus. Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa sehingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke area otak. Sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis. Lalu asidosis akan mengakibatkan natrium,
klorida, dan air masuk ke dalam sel otak, dan kalium meninggalkan sel otak, sehingga terjadi udim setempat. Kemudian kalsium akan masuk dan memicu serangkaian radikal bebas, sehingga terjadi perusakan membran sel, lalu terjadi atrofi dan tubuh mengalami defisit latihan. Ketidakefektifan perfusi jaringan yang disebabkan oleh trombus dan emboli akan menyebabkan iskemik pada jaringan yang tidak dialiri oleh darah. Jika hal ini berlanjut terus-menerus, maka jaringan tersebut akan mengalami infak atau kematian, dan kemudian akan mengganggu sistem persarafan yang ada di tubuh, seperti penurunan kontrol volunter yang akan menyebabkan hemiplegia atau hemiparase, sehingga tubuh akan mengalami hambatan mobilitas fisik. Defisit perawatan diri karena tidak bisa menggerakkan tubuh untuk merawat diri sendiri. Pasien tidak mampu untuk makan sehingga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Defisit neurologis juga akan menyebabkan gangguan pencernaan sehingga mengalami disfungsi kantung kemih dan saluran pencernaan. Lalu pasien akan mengalami gangguan eliminasi. Karena adanya penurunan kontrol volunter, maka kemampuan batuk juga akan berkurang dan mengakibatkan terjadinya penumpukan sekret di area saluran pernapasan, sehingga pasien akan mengalami gangguan jalan nafas, dan pasien kemungkinan tidak mampu menggerakkan otot-otot untuk bicara, sehingga pasien mengalami gangguan komunikasi verbal berupa disfungsi bahasa dan komunikasi. Pada pemeriksaan penunjang, khususnya pada kasus stroke, ada beberapa pemeriksaan penunjang. Salah satunya pemeriksaan cerebral angiografi. Pemeriksaan cerebral angiografi di sini berfungsi untuk membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik, misalnya pertahanan atau sumbatan arteri. Yang kedua, komputer tomografi scanning atau yang lebih dikenal dengan CT scan. CT scan ini dapat membantu untuk mengetahui adanya tekanan normal dan adanya trombosis atau emboli cerebral dan tekanan intrakranial di dalam otak. Ya, nanti akan bisa terlihat bagian-bagian otak atau hemisfer yang mengalami gangguan, perdarahan, infak, dan sebagainya itu akan terlihat di CT scan. MRI atau Magnetic Resonance Image. Di sini berfungsi untuk menunjukkan daerah infak, perdarahan, atau malformasi arteriovener. Kemudian ada ultrasonografi Doppler atau USG. Di sini USG ini berfungsi untuk mengidentifikasi penyakit arteriovena, masalah-masalah sistem arteri karotis atau aliran darah, dan timbulnya plak pada arteriosklerosis. Yang berikutnya adalah elektroencephalogram atau EEG. EEG ini berfungsi untuk mengidentifikasi masalah-masalah pada gelombang otak dan memperlihatkan daerah lesi yang biasanya lebih spesifik di area otak. Kemudian pemeriksaan laboratorium, biasanya pada kasus-kasus stroke itu adanya pemeriksaan lumbal fungsi. Jadi pada bagian lumbal atau vertebra bagian lumbal itu akan diambil cairan CSF cerebrospinal. Kemudian akan dilihat pemeriksaan cairan lumbal fungsi yang warnanya merah biasanya dijumpai pada kasus-kasus stroke dengan perdarahan yang masif, yang banyak. Ya, sedangkan pada perdarahan yang kecil atau pada stroke non-hemoragik itu biasanya warna cairannya masih normal atau bening. Ya, kemudian ada pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan kimia darah. Kemudian komplikasi stroke, ya ada hipoksia cerebral. Ya, otak bergantung pada ketersediaan oksigen yang dikirim ke jaringan. Ya, sehingga kalau terjadi hipoksia cerebral, artinya pada jaringan-jaringan otak itu kurang sekali oksigen yang masuk ke dalam otak sehingga akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian penurunan aliran darah cerebral, sehingga aliran darah pada cerebral tergantung pada tekanan darah, curah jantung, dan integritas pembuluh darah cerebral. Kemudian adanya luasnya area yang cedera. Embolisme cerebral dapat terjadi setelah infak miokard atau vibrasi atrium, atau dapat berasal dari katup jantung prostetik.
Kemudian embolisme akan menurunkan aliran darah ke otak dan selanjutnya menurunkan aliran darah serebral. Disritmia juga dapat mengakibatkan curah jantung tidak konsisten dan berhentinya trombus lokal. Untuk penata laksanaan medis, biasanya kasus-kasus stroke ini akan diberikan beberapa pengobatan, tidak hanya satu jenis obat saja, tetapi ada beberapa kombinasi dari berbagai macam jenis obat. Yang pertama adanya terapi trombolitik. Terapi trombolitik ini digunakan sebagai atau berfungsi sebagai memperbaiki aliran darah dengan menguraikan bekuan darah. Jadi kalau ada bekuan darah itu dapat pecah, ya, bekuannya dapat hilang. Tetapi terapi ini harus dimulai dalam waktu 3 jam setelah manifestasi klinis stroke timbul dan hanya dilakukan setelah kemungkinan terjadinya perdarahan. Yang kedua adanya terapi antikoagulan. Terapi ini diberikan bila penderita terdapat risiko tinggi kekambuhan atau emboli atau infak miokard yang baru terjadi atau fibrasi atrial. Antikoagulan dikelompokkan menjadi 3, yaitu heparin, ya, kemudian ada antikoagulan oral, ya, kemudian ada varfarin, serta antikoagulan bekerja sebagai mengikat ion kalsium. Kemudian yang keempat adalah terapi antitrombosit, ya, antitrombosit seperti aspirin, dipiridamol atau clopidogrel dapat diberikan untuk mengurangi pembekuan trombus dan memperpanjang waktu pembekuan. Obat-obatan yang biasanya termasuk dalam antitrombosit ini antara lain asam asetil, silsilat, sulfinpirazol, dipiridamol, dan dextran. Kemudian terapi suportif. Terapi suportif ini berfungsi untuk mencegah perluasan stroke dengan tindakan meliputi penata laksanaan jalan nafas dan pemberian oksigenasi. Jadi pada kasus stroke ini biasanya terjadi penumpukan sekret karena otot-otot pada sistem respiratorik ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga sekret akan menumpuk sehingga pasien mengeluh sesak napas. Biasanya kita berikan terapi oksigen. Kemudian pemantauan dan pengendalian tekanan darah untuk mencegah perdarahan yang lebih lanjut. Kemudian pengendalian hiperglikemi pada pasien-pasien diabetes sangat penting karena kadar glukosa yang menyimpang akan memperluas daerah infak pada kerusakan pada otot. Kemudian masalah keperawatan yang mungkin muncul, yang sering muncul pada kasus stroke. Yang pertama adanya resiko perfusi jaringan serebral, peningkat resiko gangguan perfusi jaringan serebral, ya, dimana pada kasus dengan stroke non hemoragik atau hemoragik ini ditandai dengan peningkatan tekanan intrakranial. Biasanya pasien mengeluh pusing, nyeri kepala hebat, mual, muntah proyektil, kejang, dan penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua adanya gangguan mobilitas fisik. Ya, biasanya ditandai dengan adanya kelemahan pada anggota gerak, kekuatan ototnya turun, ya, ROM-nya tidak baik, ya, kemudian adanya hemiparase, hemiplegi, ya, kemudian refleks fisiologis itu akan mengalami gangguan. Kemudian gangguan bicara atau afasia atau disatria biasanya terjadi karena kerusakan pada saraf-saraf bicaranya, biasanya pada lobus frontal pada area-area broca, ya, atau gangguan pada otak pada bagian depan tengah itu akan pasien mengalami kesusahan untuk bicara. Kemudian gangguan menelan. Gangguan menelan ini biasanya terjadi karena kerusakan pada sistem saraf pada area glossofaringeal ataupun saraf-saraf vagus, di mana pasien ini akan sulit untuk menelan karena saraf ini rusak sehingga otot-otot yang ada di daerah sistem pencernaan itu akan kerjanya semakin lambat sehingga pasien akan susah untuk menelan.